Hadirin dan pemirsa di seluruh Indonesia, kita sambut moderator kita malam hari ini, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di debat calon presiden 2014 putaran ketiga. Kali ini kita akan mengusung tema politik internasional dan ketahanan nasional. Saya Hikmahanto Juwana, saya akan menjadi moderator dalam debat kali ini. Para hadirin dan pemirsa sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir calon presiden kita. Saya langsung undang saja beliau-beliau untuk hadir bersama saya di sini. Calon presiden urutan nomor 1, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan calon presiden nomor 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara debat kali ini, saya mohon agar kita dapat berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih para hadirin, silahkan duduk kembali. Bapak, silahkan duduk di tempat masing-masing. Bapak-bapak sekalian, para hadirin dan pemirsa di rumah, debat calon presiden ada aturannya. Komisi Pemilihan Umum telah menentukan aturan-aturan tersebut. Dan saya rasa bapak-bapak sekalian sudah mengetahuinya. Tetapi untuk mengingatkan kita bersama, mari kita lihat tayangan berikut. Debat calon presiden dalam putaran ketiga mengusung tema politik internasional dan ketahanan nasional dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, moderator akan mempersilahkan calon presiden menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Moderator akan mempertajam visi dan misi setiap capres selama 3 menit pada bagian kedua. Sementara di bagian ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon presiden diberikan kesempatan 2 kali untuk saling bertanya pada bagian keempat. Kemudian pada bagian kelima, kedua calon presiden diberikan kesempatan untuk bertanya sekaligus menanggapi jawaban. Dan pada bagian akhir, setiap calon presiden kembali diberikan kesempatan untuk bertanya, sekaligus menanggapi jawaban. Kemudian, setiap calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 2 menit. Baik, Bapak-bapak sudah siap? Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan pengantar.
atas debat kali ini. Negara adalah entitas yang abstrak. Keberadaan negara dalam berinteraksi dengan negara lain, dalam perannya di forum-forum internasional akan bergantung pada presidennya. Nah, dalam kaitan inilah pentingnya seorang presiden menyampaikan apa yang akan menjadi kebijakan ketika memimpin negara sebesar Republik Indonesia dalam kancah global, regional, maupun bilateral. Itu inti dari politik internasional. Hal yang kedua adalah tentu negara harus siap di dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Negara juga kadang akan diminta untuk berkontribusi pada lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan operasi-operasi militernya. Kira-kira itu salah satu unsur dari ketahanan nasional. Baik, Bapak-Bapak dan sekalian, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam konteks itulah saat ini dalam debat calon presiden, pentingnya Bapak-Bapak sekalian menyampaikan visi dan misi dalam kaitan dengan politik internasional dan ketahanan nasional. Akan dibawa kemana negara kesatuan Republik Indonesia? Untuk itu, saya akan persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Prabowo Subianto selama 4 menit untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilakan. Terima kasih saudara moderator. Kalau kita bicara politik luar negeri dan kita bicara tentang ketahanan nasional, mau tidak mau kita bicara tentang tujuan kita bernegara. Tujuan kita bernegara adalah tentunya mencari keamanan bersama. Tetapi kemudian yang lebih penting adalah kita mencari kemakmuran bersama. Nah, karena itu politik luar negeri mau tidak mau adalah cermin dari kondisi dalam negeri. Politik luar negeri tidak akan berarti kalau kekuatan dalam negeri kita lemah. Karena itu saya terus-menerus selalu bicara tentang bagaimana Indonesia mengamankan kekuatan nasionalnya dan mengamankan kekayaan nasionalnya. Ini yang menjadi fundamental. Kita tentunya berada dalam letak geografis yang sangat unik dan strategis. Kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra besar. Lintasan perdagangan yang sangat besar meliwati jalur-jalur laut kita. Banyak negara tergantung terhadap kondisi yang aman di Nusantara ini. Tetapi kita juga tidak boleh tidak memperhatikan kondisi kita yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak kekayaan nasional kita yang diambil mengalir ke luar negeri. Terlalu banyak. Mungkin ini tidak menyenangkan bagi banyak orang kalau saya bicara terus mengenai hal ini. Tetapi menurut saya, ini adalah kunci daripada suatu politik luar negeri yang kuat. Kalau kita mengamankan kekayaan kita, kalau ekonomi kita kuat, kalau rakyat kita cukup makan, cukup papan, dan cukup sandang, kalau rakyat kita sejahtera, ketahanan kita akan kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka
Tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Jadi ini menjadi dasar daripada politik luar negeri saya. Saya harus membenahi kondisi dalam negeri Republik Indonesia. Saya bersama Hatta Rajasa harus membereskan masalah-masalah di dalam negeri. Ekonomi kita harus kuat, kekayaan nasional kita harus kita amankan, baru kita memperkuat semua sendi-sendi kekuatan nasional, dan dengan demikian kita akan disegani oleh semua negara. Intinya adalah kita tidak ingin punya musuh. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita ingin damai dengan semua orang, tapi kita cinta kemerdekaan kita. Tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Pak Joko Widodo selama 4 menit juga untuk menyampaikan visi misinya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk ketahanan nasional kita. Untuk mencapai itu ada 4 prioritas yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini menyangkut TKI. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan duka cita yang dalam-dalamnya atas kecelakaan kapal TKI kita di perairan Malaysia. Semoga semuanya selamat. Yang kedua, masalah perlindungan sumber daya alam maritim kita dan perdagangan. Yang ketiga, produktivitas dan daya saing. Dan yang keempat adalah keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia. Di sini saya, Jokowi dan JK punya komitmen mendukung penuh Palestina untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang berdaulat, dan mendukung penuh Palestina untuk masuk sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, untuk kepentingan di atas, tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 strategi diplomasi yang akan kita kerjakan, yaitu pertama antar pemerintah, yang kedua antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, yang keempat antar masyarakat dengan masyarakat negara kita dengan negara yang lainnya. Politik luar negeri di atas perlu didukung oleh sebuah ketahanan nasional yang kuat. Dan pejuang-pejuang kita telah mendarmabatikan darah dan nyawanya kepada Republik ini. 2 minggu yang lalu saya ketemu Pak Solikin GP dari Jawa Barat. Beliau bercerita mengenai waktu beliau membawa prajurit dari Jogja menuju ke Bandung, Jawa Barat. Banyak sekali, puluhan yang gugur, dan itulah tekad kami, ingin membangun ketahanan nasional kita yang kuat. Lewat apa? Yang pertama, kesejahteraan prajurit dan keluarganya harus diurus. Yang kedua, lewat modernisasi alat-alat pertahanan, termasuk di dalamnya pertahanan cyber dan pertahanan hibrid. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai modernisasi dan industri pertahanan yang kita punyai harus kita perkuat lagi. Kami Jokowi JK yakin bahwa pergeseran geopolitik dan geoekonomi dari barat menuju ke Asia harus kita hadapi, karena inilah sebenarnya kesempatan kita menjadi sebuah negara besar. Oleh sebab itu ke depan kita harus memenangkan pertarungan ini, pertarungan di samudra, pertarungan di maritim. Ke depan kita ingin
Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Kita ingin menang di laut. Kita ingin negara ini berwibawa. Kita ingin negara ini dihormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa sekalian, kita harus jeda dan kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen penajaman visi misi. Oleh karena itu, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Bahwa akan ada modernisasi terhadap alutsista TNI kita. Pertanyaannya adalah bagaimana memodernkan alutsista itu tanpa mengundang kekhawatiran dari negara-negara lain, khususnya negara tetangga kita. Saya persilahkan dalam waktu 2 menit. Terima kasih. Jadi kekayaan laut kita ini sangat besar sekali. Kalau boleh kami sampaikan dari data yang saya baca, ada 300 triliun karena illegal fishing itu menjadi hilang. Oleh sebab itu, ke depan kita harus mempunyai sebuah drone, sebuah pesawat tanpa awak yang kita pasang di 3 kawasan. Dan dengan drone ini kita bisa melihat di mana ada kekayaan maritim kita yang diambil oleh kapal-kapal yang masuk ke wilayah perairan kita. Drone ini ada 3 kegunaan. Yang pertama untuk pertahanan kita, yang kedua bisa untuk mengejar kalau ada illegal fishing, kemudian yang ketiga juga bisa kita pakai untuk mengejar kalau ada illegal logging. Artinya bahwa drone ini selain kita memperbaiki alutsista kita, juga kita pakai untuk bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi kita. Tentu saja ini harus diperjelas terlebih dahulu, batas-batas laut kita seperti apa. Oleh sebab itu, ke depan perbaikan IT, perbaikan dalam rangka nantinya kalau ada perang cyber, perang hibrid, saya kira drone ini sangat diperlukan sekali. Bisa saja untuk pusat komandonya bisa di Sulawesi, bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera atau di Jakarta. Tetapi lingkup 3 wilayah itu di barat, di tengah, dan di timur itu harus dibangun. Karena tanpa ini kita akan sulit deteksi adanya pencurian-pencurian kekayaan laut kita. Kalau ini dilakukan, kita bisa melihat di titik mana, di ordinat mana mereka mencuri dan langsung bisa kita kerahkan. Apakah angkatan laut kita, apakah kalau ini menyangkut masalah pertahanan, bisa saja kita juga serang dengan angkatan udara kita, atau kita drop dengan angkatan darat kita. Saya kira cara-cara inilah yang lebih efisien, dan alat itu juga tidak mahal-mahal amat. Oleh sebab itu, inilah pertahanan ke depan, pertahanan cyber dan juga pertahanan hibrid. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Prabowo. Tadi juga Pak Prabowo menyampaikan tentang kekayaan nasional.
saya duga ini juga sumber daya alam. Pertanyaan saya adalah apakah kekayaan nasional ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo atau lebih dari itu? Kalau bisa lebih spesifik. Lalu pertanyaan kedua adalah terkait dengan politik luar negeri merupakan cermin dari kondisi atau kepentingan dalam negeri. Kalau boleh saya tanya di sini, apa yang menjadi kepentingan nasional kita saat ini ketika kita berhadapan dengan negara-negara yang mempunyai hubungan secara bilateral maupun negara-negara besar yang ada di kawasan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi yang saya maksud dengan kekayaan nasional adalah seluruh kekayaan yang menjadi milik bangsa Indonesia. Kekayaan tambang, kekayaan di laut dan di darat, kekayaan di atas permukaan bumi dan di dalam permukaan bumi dan di dalam perairan. Jadi bumi, air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu yang saya maksud dengan kekayaan nasional kita. Ya. Kekayaan nasional kita ini yang harus kita amankan. Dan ini yang terlalu banyak bocor. Bagaimana bocor? Ya, bocor, ya bocor. Bocor artinya mengalir dari luar negeri, dari Indonesia ke luar negeri. Ya, jadi kalau sebagai contoh, boksit bahan untuk aluminium, kita jual gelondongan sebagai bahan baku. Kemudian kita import aluminiumnya. Itu namanya bocor. Mengalir kekayaan nasional, mengalir keluar. Tidak tinggal di Indonesia. Itu yang saya maksud. Kemudian cermin dari politik luar negeri, cermin dari kondisi dalam negeri. Kalau rakyat kita miskin, kalau banyak huru hara di Indonesia, kalau banyak ketidakpuasan, kalau kita tidak punya kekuatan, pesawat terbang kita kurang, peluru kita kurang, helikopter kita kurang, polisi kita gajinya kurang, hakim kita gajinya kurang. Kalau demikian, kita tidak punya wibawa ke luar negeri. Kita tidak akan didengar, kita tidak akan dihormati. Bahkan sebaliknya, kita akan dilecehkan. Di ujungnya, kita boleh berdiplomasi dengan kata-kata, tapi ujungnya bangsa-bangsa lain hanya akan lihat kekuatan nasional Indonesia, kekuatan real Indonesia bagaimana. Kalau ada orang yang mengklaim laut kita, bisa nggak kita pertahankan? Kalau ada orang yang mengklaim pulau-pulau kita, menduduki bahkan, bisa nggak kita menangkal mereka dan mencegah mereka? Itu yang saya maksud Pak, dengan politik luar negeri, cermin dari kondisi dalam negeri kita. Kalau kita lemah di dalam negeri, kita tidak punya nilai tawar ke bangsa-bangsa lain. Kalau kita kuat ekonomi kita, kalau rakyat kita makmur, kita punya kemampuan, baru kita akan didengar dan dihormati. Mungkin kalau kita lemah, kita akan diganggu terus. Kalau kita kuat, kita bisa bertahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah lalui segmen kedua, penajaman visi misi. Selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga, namun setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Kita sudah memasuki segmen ketiga sekarang. Segmen ini saya akan bertanya dengan pertanyaan sama kepada kedua calon presiden. Saya akan membacakan supaya pertanyaannya betul-betul sama. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan ketahanan nasional. Bagaimana Bapak menangani berbagai dinamika yang ada? Seperti masalah penetapan batas, masalah klaim tumbang tindih dengan negara tetangga, bahkan penanganan para pencari suaka, tanpa merusak hubungan baik antar negara. Dalam kaitan tersebut, apakah akan ada ruang untuk digunakannya diplomasi militer? Baik, saya akan beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk pertama menjawab pertanyaan ini. Saya persilakan. Terima kasih, saudara moderator. Memang tugas utama sebuah pemerintahan adalah untuk melindungi segenap tumpah darah, dan karena itu tugas pemerintah haruslah menjaga kepentingan nasional bangsa kita. Apabila kepentingan nasional bangsa kita terusik atau berbenturan dengan negara lain, tentunya kita harus mempertahankan kepentingan nasional kita. Nah, disinilah selalu kita kembali kepada kekuatan nasional. Jadi kita selalu harus berdialog. Saya selalu tadi prinsip yang saya sampaikan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita butuh persahabatan dengan semua lingkungan kita. Kita tidak punya masalah prinsip. Kita menghormati semua negara, tetapi ada kepentingan inti yang tidak bisa kita tawar-menawar, yaitu keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak satu jengkal pun akan kita lepas atau kita biarkan lepas. Tidak satu jengkal pun. Tidak 1 meter pun atau senti pun laut kita akan kita serahkan kemanapun. Tapi ini semua merupakan kepentingan inti kita, core national interest. Hak kita untuk membelanya, hak kita untuk mempertahankannya. Tetapi ujung-ujungnya adalah kekuatan nasional kita. Kita boleh teriak-teriak, tapi di ujungnya bisa enggak kita pertahankan core national interest kita, inti daripada kepentingan nasional kita. Jadi saya akan mengutamakan diplomasi persahabatan. Saya ingin mengedepankan the good neighbor policy, politik tetangga yang baik. Kita akan selalu santun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kita selalu tenggang rasa dengan bangsa lain. Kita akan mengerti dan berusaha mengerti kepentingan bangsa lain. Tapi kita juga akan meyakinkan bangsa lain, tolonglah mengerti kesulitan Indonesia. Tolonglah mengerti kepentingan Indonesia. Dan saya kira dengan saling pengertian, insya Allah kita akan mencapai persahabatan yang baik di antara semua lingkungan kita. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pertanyaan yang sama saya akan tujukan juga kepada Pak Joko Widodo. Saya ulang saja Pak, supaya tidak lupa. Indonesia merupakan sebuah negara yang kerap kepentingannya berbenturan dengan negara lain. Dari perspektif politik internasional dan ketahanan nasional, bagaimana Bapak akan menangani berbagai dinamika yang ada, seperti masalah penetapan batas, klaim tumpang tindih, bahkan penanganan para pencari suaka, tanpa
merusak hubungan baik antar negara. Dalam kaitan tersebut, apakah akan ada ruang untuk digunakannya diplomasi militer? Saya persilahkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 strategi diplomasi yang akan kita gunakan, yaitu G2G, B2B, dan P2P. Oleh sebab itu, kalau ada sebuah benturan, ada dinamika dengan negara yang lain, masalah tapal batas, tentu saja yang kita utamakan, yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah diplomasi pemerintah dengan pemerintah. Dengan cara-cara seperti itulah saya kira nanti tapal batas kita, baik yang di darat maupun yang di laut, akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau yang dimasalahkan ini tidak selesai, tentu saja masih bisa kita carikan jalan keluar lagi tanpa melalui perang. Selalu saya sampaikan bahwa diplomasi dialog, diplomasi pemerintah dengan pemerintah inilah yang akan terus kita lakukan. Kalau mentok-mentoknya ya dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan. Tetapi bahwa diplomasi ini harus dikerjakan terlebih dahulu seintensif mungkin, sebisa-bisanya, sehingga apa yang menjadi kepentingan nasional, apa yang menjadi kepentingan rakyat, apa yang menjadi kepentingan untuk ketahanan nasional kita tidak terganggu karena benturan, karena masalah dinamika kita dengan negara yang lain. Kami meyakini bahwa apabila kita bisa mengirimkan diplomat-diplomat kita yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, setiap problem pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itulah saya kira diplomasi yang ingin kita kedepankan, baik mengenai tapal batas, baik mengenai pencari suaka, semuanya kita lakukan lewat diplomasi dan tanpa berpikiran bahwa kita ingin mengedepankan lewat senjata atau lewat perang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan bertanya, pertanyaan kedua yang saya tujukan terlebih dahulu kepada Pak Joko Widodo. Ada 2 subpertanyaan. Bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama para pekerja perempuan? Yang kedua, bagaimana Bapak membuat kebijakan-kebijakan untuk mengambil peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara termasuk di luar kawasan. Lebih khusus, Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk masalah TKI, persoalan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama masalah sebelum penempatan. Ini harus rampung dulu, harus dirampungkan dulu. Baik mengenai seleksi, baik mengenai pelatihan bagi TKI itu harus betul-betul detail dilihat dan diawasi. Jangan sampai yang kita kirim ke sana adalah yang belum melalui seleksi dan belum melalui sebuah pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dikirim, data di kedutaan besar kita harus komplit. Artinya apa? Kedutaan besar kita, KBRI kita bisa memberikan perlindungan kepada warga yang ada di negara itu. Dan tentu saja itu harus dikontrol, harus ada manajemen pengawasan, harus ada cek setiap bulannya. Apakah kondisi mereka dalam kondisi yang baik? Apakah kondisi mereka tidak pada kondisi yang disiksa atau dianiaya? Ini tugas KBRI, terutama di negara-negara yang TKI-nya banyak. Kemudian yang ketiga juga kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap
TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal-hal seperti ini. Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain, dan menyangkut harkat martabat kita. Kemudian yang kedua, mengenai peran penting kita. Saya kira kita pernah jaya saat kita mengadakan konferensi Asia Afrika. Ini bisa kita ulang, tadi di depan sudah kami sampaikan, apabila kita bisa membangun sebuah poros maritim dunia yang baik. Sehingga peran kita di situ jelas. Negara yang lain akan mau tidak mau berkepentingan terhadap kita. Mau tidak mau akan mendekati kita. Karena mereka mempunyai kepentingan untuk masuk ke dalam perairan kita. Peran-peran seperti itulah yang menjadi kunci negara kita berwibawa. Negara kita dihormati. Dan peran-peran seperti itulah yang akan dilihat oleh negara yang lain. Bahwa kita memang negara yang wajib dihormati mereka. Bahwa kita adalah negara yang wajib disegani oleh mereka. Kuncinya ada di situ. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan beralih sekarang kepada Pak Prabowo dengan pertanyaan yang sama. Saya akan ulangi, bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama pekerja perempuan? Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kebijakan Bapak agar peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara, termasuk di luar kawasan, dan Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Tenaga kerja kita yang kerja ke luar negeri, mereka berangkat karena terpaksa. Mereka berangkat karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja. Mereka bekerja karena mereka harus mencari sesuap nasi untuk menghidupi anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mereka datang dari tempat-tempat yang sangat miskin. Saya punya pengalaman langsung karena saya pernah tinggal di luar negeri. Selalu saya lihat mereka di Timur Tengah, di Malaysia, di mana-mana. Dan saya pernah punya pengalaman untuk membantu satu tenaga kerja wanita dari Nusa Tenggara Timur, daerah Atambua. Dia datang dari keluarga 10 anak yang sangat miskin. Dia pergi pada usia dia baru 15 tahun. Dan akhirnya dia teraniaya, tersiksa, dan akhirnya dia snap psikologis, dia membunuh majikannya, dan akhirnya kita harus membantu dan menyelamatkan nyawanya. Jadi intinya adalah karena kemiskinan yang mendalam di daerah-daerah yang tertinggal. Karena itu saya dalam hari ini sependapat dengan Pak Jokowi. Ya, kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi dan kita harus mendidik dan kita harus menyiapkan dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan. Jadi ini adalah illegal human traffic. Ini bukan tenaga kerja yang disiapkan. Kewajiban pemerintah kita harus siapkan tenaga-tenaga kerja dengan pendidikan yang baik. Supaya pekerjaan mereka di luar pun penghasilannya baik. Tidak hanya jadi tukang sapu. Tidak hanya jadi pembantu rumah tangga. Ini membutuhkan uang. Uang hanya ada kalau ekonomi baik. Ini menyangkut jawaban pertanyaan kedua. Peran penting Indonesia. Indonesia hanya akan disegani bukan karena konferensi yang banyak. Indonesia akan disegani kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur,
rakyatnya bisa makan, bisa bekerja, bisa ke sekolah, bisa dapat rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang baik. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para hadirin sekalian dan para pemirsa, kita sudah melewati segmen ketiga dan sebentar lagi kita akan memasuki segmen keempat. Oleh karena itu, para pemirsa di rumah untuk setia bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, para hadirin sekalian, kita akan memulai segmen keempat. Di dalam segmen keempat ini, para capres akan bertanya dan kemudian saling menjawab. Ada waktu 1 menit bagi capres untuk bertanya dan kemudian capres yang lainnya akan menjawab dalam waktu 2 menit. Ini memang di Indonesia demokrasi sangat luar biasa. Kalau saja pemirsa mendengar apa yang terjadi di ruangan ini, kita akan bangga bahwa Indonesia memiliki demokrasi seperti ini. Dan di Indonesia juga para calon presiden bisa saling bertanya dan kemudian saling memberikan penjelasan. Baik, saya akan memulai dari Pak Joko Widodo untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit kepada Pak Prabowo. Saya persilakan Pak Joko. Bapak Prabowo, Bapak sering mengatakan mengenai pentingnya perubahan dan soal perubahan. Pertanyaan saya, bagian yang mana dari kebijakan luar negeri pemerintah sekarang yang harus diubah? Terima kasih. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Saya sering bicara perubahan, tetapi kalau yang tidak perlu dirubah, ya tidak usah dirubah. Jadi kebetulan di bidang politik luar negeri, saya melihat bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang di bawah pemerintah SBY sudah dalam jalur yang benar. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi kalau yang sudah baik, untuk apa dirubah? Jadi jangan salah arti. Saya ingin mengusung perubahan pada bidang dan sektor di mana perlu ada perubahan. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kalau sudah baik, untuk apa kita perbaiki? Kalau sudah baik kita pertahankan, kita teruskan. Jadi kebetulan harus diakui bahwa dalam hal politik luar negeri, ya pemerintah SBY saya kira cukup menonjol, cukup diakui. Ya, itu salah satu prestasi beliau. 10 tahun membawa stabilitas, perdamaian, ya, dan hal ini jangan dianggap remeh. Perdamaian jangan dianggap remeh. Kita lihat tiap malam di televisi, di Timur Tengah, di mana-mana negara lain penuh perang saudara dan kekacauan. Ya, kalau ada sekarang pemerintah yang punya politik yang benar, politik luar negeri, saya yang pertama mengakui, saya tidak minta perubahan asal perubahan. Ya, itu mungkin salah pengertian Pak Joko Widodo. Saya ingin yang baik kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan.
Jadi good neighbor policy, stabilitas dan Baik. perdamaian untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Sekarang giliran Pak Prabowo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak. Pak Joko Widodo, bagaimana pendapat Bapak tentang peran Indonesia dalam WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia? Apakah kita merasa manfaat atau menurut Bapak jalan ke depan bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan Pak Joko Widodo 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita ikut di WTO memang ada plus minusnya. Dalam hal perdagangan, baik waktu kita masuk ke barang-barang kita masuk ke sebuah negara, ada tarif dan non tarif. Ada barier juga di sana. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ikut di dalam WTO, barang-barang kita juga akan sulit untuk masuk ke sebuah negara. Dan menurut saya, kita ikut WTO akan untung asal kita punya produktivitas, kita punya daya saing, dan barang-barang kita kompetitif di pasar dunia. Sehingga kita bisa masuk ke semua negara. Bisa masuk ke semua negara. Oleh sebab itu, pentingnya kita memperkuat produktivitas dan daya saing itu. Dan kalau ada barang yang masuk dari luar ke Indonesia, tentu saja ini juga sangat mengganggu kita. Tetapi sekali lagi, kalau harga-harga kita kompetitif, kalau harga-harga kita bisa bersaing, saya kira tidak ada masalah. Hanya sekarang memang daya saing kita ini rendah. Inilah saya kira yang harus kita kerjakan. Inilah yang menjadi PR kita, agar kita mempunyai harga-harga yang produktif, harga-harga yang punya daya saing, sehingga kita bisa masuk ke pasar mana saja. Tugas kita ke depan saya kira ini, agar barang-barang industri kita yang berorientasi ekspor itu bisa masuk ke semua pasar. Meskipun kita ngerti bahwa mau masuk ke sebuah pasar harus ada eco-labeling, ingin masuk ke sebuah pasar harus dikarantina, di sana terlebih dahulu pasti ada yang tarif maupun non tarif, ada barier di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan. Terima kasih. Bapak Prabowo, ancaman terbesar apa yang sedang dan mungkin dihadapi Indonesia dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo pertanyaannya. Saya akan persilakan Pak Prabowo untuk menyampaikan dalam waktu 2 menit. Saya minta klarifikasi, apakah ancaman dari luar negeri atau ancaman dari dalam negeri, Pak Joko Widodo? Dua-duanya saya kira, Pak. Baik. Enggak, Bapak tanya ancaman terbesar, ya. Baik, kalau begitu saya simpulkan ancaman terbesar dari luar negeri dan ancaman terbesar dari dalam negeri. Baik, saya lihat ancaman terbesar dari dalam negeri adalah bahwa ada negara-negara lain atau negara-negara tertentu yang akan mengklaim wilayah nasional kita di laut maupun berbagai pulau. Jadi ini menurut saya harus kita siap menghadapi. Kalau ancaman yang terbesar dari dalam negeri menurut saya adalah kemiskinan yang saya selalu dengung-dengungkan, terutama adalah kekuasaan bangsa Indonesia sendiri atas kekayaan alamnya. Ini menurut saya ancaman terbesar. Tidak dikuasainya oleh bangsa sendiri kekayaan alam kita. Kalau dengan demikian kita tidak punya tabungan kekayaan nasional untuk menghadapi kebutuhan mengurangi kemiskinan rakyat kita. Saya kira, terima kasih.
Baik. Terima kasih Pak Prabowo, sudah cukup ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya ingin beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak, 1 menit. Saudara Joko Widodo, tadi Bapak tanya ancaman terbesar, saya balik bertanya. Saya ingin bertanya kira-kira strategi Bapak ataupun kebijakan Bapak bagaimana seandainya ada wilayah nasional kita yang diduduki oleh bangsa lain atau diklaim dan selanjutnya diduduki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilakan kepada Pak Joko Widodo 2 menit untuk menjawabnya. Saya kira jawaban saya sama bahwa diplomasi pemerintah dengan pemerintah akan kita kedepankan terlebih dahulu. Kemudian juga tentu saja ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Kalau memang pendudukan itu, pendudukan jelas bahwa pulau itu adalah milik kita, ini akan berbeda. Karena sudah menyangkut kedaulatan kita, sudah menyangkut kepentingan nasional kita, sudah menyangkut kepentingan rakyat kita. Ini beda. Tetapi kalau memang karena masalah batas yang masih belum jelas, batas maritim yang belum jelas, batas patok di darat yang belum jelas, diplomasi pemerintah dengan pemerintahlah yang ingin kita kedepankan. Tetapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan. Apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Resiko itulah yang akan saya ambil sebagai pimpinan nasional. Kalau memang betul-betul mereka menduduki wilayah yang merupakan kedaulatan kita, apapun akan saya pertaruhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Tadi ada kata-kata tegas, Pak Prabowo juga. Kalau boleh tegas, boleh senyum ya Pak ya. Terima kasih, senyum penting Pak. Para pemirsa sekalian, kita sudah menyelesaikan segmen keempat dan kita harus tunggu ke segmen berikutnya, yaitu segmen kelima, di mana para calon presiden akan bertanya, kemudian yang lainnya akan memberikan jawaban, lalu ditanggapi oleh calon presiden berikutnya dan kemudian ditanggapi lagi. Dan ini akan menurut saya semakin seru. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tunggu pesan berikut ini. Baik, terima kasih para hadirin dan pemirsa sekalian. Kita akan memasuki segmen kelima. Segmen ini akan dibagi sebagai berikut. Ada pertanyaan dari calon presiden yang satu, kemudian akan dijawab oleh calon presiden berikutnya. Pertanyaan dalam waktu 1 menit, jawaban dalam waktu 2 menit, kemudian akan ditanggapi jawaban tersebut selama 2 menit, dan kemudian tanggapan tersebut akan ditanggapi lagi. Saya akan memulai dengan Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya kepada
Bapak Joko Widodo. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Saudara Moderator. Saudara Joko Widodo, Bapak sering bicara tentang drone, tentang teknologi tinggi dan sebagainya. Salah satu tentunya kalau kita bicara drone dan sebagainya, masalah satelit menjadi sangat strategik di dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya adalah waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki 2 posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan membeli kembali atau bagaimana Indosat itu? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan kepada Bapak Joko Widodo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, masalah drone ini adalah kita ingin melompati sebuah alutsista yang konvensional menuju ke alat pertahanan yang berteknologi tinggi. Ini penting sekali karena wilayah kita ada 17.000 pulau yang harus kita awasi dan ke laut kita yang begitu luasnya. Oleh sebab itu drone di 3 wilayah ini penting sekali, meskipun kita kalau punya drone pun masih satelitnya masih ikut menyewa ke negara yang lain. Tetapi ke depan kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi kita harus mulai? Drone-nya bisa kita beli sekarang dan alih teknologinya bisa kita lakukan. Satelitnya pun juga bisa kita sekarang nebeng dulu, tetapi harus punya target bahwa kita harus punya satelit sendiri pada suatu saat, ada targetnya. Dan yang kedua mengenai Indosat. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu. Yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Oleh sebab itu, ke depan ekonomi kita harus di atas 7%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi. Jadi saya sudah dapat suatu penjelasan. Jadi Bapak berniat akan membeli kembali Indosat apabila Bapak jadi presiden. Begitu. Jadi berarti memang itu Bapak akui sebagai sarana strategis yang harus dikuasai oleh bangsa Indonesia dan yang memang seharusnya tidak dijual ke bangsa lain. Begitu. Terima kasih. Baik, cukup Pak Prabowo. Kalau sudah cukup, saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menanggapi. Pak Prabowo, tadi sudah jelas sekali saya sampaikan bahwa saat itu adalah saat kondisi krisis dan masih terimbas krisis. Bayangkan kalau kita kondisi krisis, kemudian kita membutuhkan uang, kita membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi kita, dan yang kita punyai, yang bisa kita jual adalah barang itu, tentu saja itu akan dilakukan. Dengan catatan tadi sudah saya sampaikan, bahwa itu masih bisa kita beli lagi. Saya kira dalam jual beli seperti itu, jual beli saham pun kita bisa jual dan kita bisa beli kembali. Tetapi untuk hal-hal yang sangat strategis ke depan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama, bahwa Indosat harus kita beli kembali. Tentu saja dengan harga
yang wajar. Jangan sampai kita membeli dengan harga yang tidak wajar. Dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Jangan menyalahkan pemerintah yang dulu, karena pemerintah yang dulu juga kondisionalnya berbeda. Kondisi krisis dengan kondisi normal itu jelas sangat berbeda. Kondisi pada saat normal dengan kondisi saat rupiah kita jatuh saat itu juga sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda. Sehingga tidak bisa dibandingkan saat 98, saat 2003, dan saat sekarang 2014. Kondisinya jelas sangat berbeda. Hanya kita tentu saja tidak usah melihat ke belakang. Kalau saya inginnya melihat ke depan. Ke depan itu harus diambil lagi dan kita pakai untuk tadi satelit, kita pakai untuk mengembangkan drone kita, dan ke depan kita ingin agar pertahanan kita, baik pertahanan cyber, pertahanan hibrid harus kita punyai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan persilahkan Pak Joko Widodo untuk memulai pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilahkan Pak, 1 menit. Terima kasih. Bapak Prabowo, kita ingin membangun industri pertahanan nasional kita. Untuk itu telah diproduksi Panzer Anoa. Ini gagasannya Pak JK dan terlaksana. Dan pada saat yang sama, pemerintah juga membeli tank Leopard. Tank Leopard ini berat, kurang lebih 60-an ton. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pak Prabowo, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai pemilihan alat peralatan pertahanan tentunya sudah melalui rangkaian pembahasan dan penelitian daripada pihak-pihak yang berwenang. Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, dan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ada yang berpendapat bahwa main battle tank sejenis Leopard mungkin tidak cocok untuk wilayah Indonesia. Ternyata itu adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Main battle tank bisa dipakai di sebagian wilayah Nusantara. Pertama. Kedua, kita juga sangat aktif berperan dalam PBB. Kita sekarang punya pasukan di Lebanon, kita punya pasukan di Kongo, kita punya pasukan di Afrika Tengah. Kalau tidak salah pasukan perdamaian kita sekarang adalah 4.000 prajurit. Dan kadang-kadang ini tidak hanya peacekeeping, tapi juga peacemaking, peace enforcement. Dalam hal peacemaking, di mana ancaman threat daripada lawan sangat tinggi, saya kira main battle tank sejenis Leopard akan sangat-sangat berguna bagi pasukan TNI. Jadi saya merasa tidak ada masalah. Anoa kita butuh, tapi kita juga butuh main battle tank, dan kita butuh helikopter, dan kita butuh jet fighter generasi kelima, kita butuh kapal selam, kita butuh banyak sekali. Untuk itu ekonomi kita harus kuat, Pak Joko Widodo. Itulah perjuangan saya dan Pak Hatta Rajasa. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Saya persilakan. Kalau menurut saya, yang pertama masalah Panzer Anoa. Ini harus dikembangkan terus oleh industri pertahanan kita. Tidak hanya Panzer Anoa saja, mungkin nanti ada Panzer Banteng dan lain-lainnya. Sehingga kita betul-betul mempunyai kekuatan pertahanan yang kita produksi sendiri. Yang pertama, kita ingin itu. Dan yang kedua masalah tank Leopard. Menurut saya, tank ini terlalu berat, Pak Prabowo. Beratnya kurang lebih 62 ton. Lewat jalan kita aja, saya kira jalan kita akan rusak semuanya. Apalagi lewat jembatan kita. Jembatan kita jelas tidak kuat menahan tank seberat 62 ton.
Oleh sebab itu, kembali lagi, setiap kita ingin membeli sebuah alutista, mestinya harus dihitung apakah medan kita cocok dengan barang itu. Apakah wilayah kita cocok dengan itu? Apakah cuaca di sini cocok dengan barang itu? Dan kembali lagi, saya tetap ingin agar ke depan industri pertahanan kita dikembangkan dengan baik, ditingkatkan dengan baik, diberi anggaran yang baik, sehingga betul-betul kita mempunyai industri pertahanan yang baik, sehingga kita disegani oleh negara-negara yang lain dan tidak tergantung dengan peralatan pertahanan alutista dari luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilahkan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Silakan Pak Prabowo. Jadi Saudara Joko Widodo, saya kira pandangan atau pendapat tentang alutsista yang cocok dan tidak cocok itu kita percayakan dan kita serahkan kepada para pakar yang sudah melakukan riset dalam sejarah perang terakhir, dalam perang Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan pakai main battle tank, Pak Joko Widodo. Ya. Mereka pakai main battle tank buatan Rusia. Ya. Jadi ada anggapan bahwa tank sebesar 60 ton dan 70 ton tidak cocok di wilayah-wilayah Indonesia, itu tidak sepenuhnya benar, ya. Jadi saya sependapat, tapi saya sependapat dengan Bapak, kita harus memperkuat industri dalam negeri, ya. Itu, dan saya sangat mendukung setiap usaha untuk benar-benar membuat industri dalam negeri. Ya, jadi itu jangan kita ragukan. Tetapi tank Leopard ini sudah merupakan keputusan Angkatan Darat, keputusan TNI, ya pasti harus kita gunakan dan manfaatkan sebagai bagian daripada arsenal kita. Ya, jadi saya kira itu, ya, tetap saya utamakan nanti di ujungnya adalah bahwa pandangan saya pertahanan terbaik adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita boleh punya tank, boleh punya jet fighter, boleh punya semua. Kalau rakyat kita tidak sejahtera, tidak ada gunanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo, sekarang giliran Bapak untuk bertanya kepada Pak Joko Widodo. Saya persilahkan dalam waktu 1 menit. Saudara Joko Widodo, bagaimana pandangan Bapak tentang peran Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan? Terima kasih. Saya persilahkan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Ini adalah urusan negara yang lain dengan negara yang lain. Tetapi kalau kita bisa masuk dan berperan juga lebih baik. Tetapi harus kita amati. Harus kita cek apakah kita masuk ke sebuah konflik yang justru membuat kita menjadi berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, atau kita bisa memberikan jalan keluar atau solusi bagi konflik itu. Kalau kita yakin kita bisa mencarikan jalan keluar dengan strategi diplomasi yang kita punyai, saya kira kita masuk saja. Tetapi kalau kita tidak yakin, tidak mempunyai keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan itu, saya kira kita tidak usah ikut-ikutan dalam sebuah konflik yang memang belum jelas arahnya mau kemana. Yang jelas kepentingan nasional tetap nomor 1, tetapi kita juga ingin berperan di dalam setiap masalah-masalah yang ada di kawasan kita, di kawasan
regional kita dengan catatan-catatan bahwa konflik-konflik yang ada itu kita bisa berperan dan bisa kita ikut mencarikan solusi, bisa kita ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira itu. Baik, saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban tadi. Masalahnya Pak Joko Widodo adalah bahwa sebagian wilayah maritim kita termasuk diklaim oleh salah satu negara yang jadi masalah di Laut Cina Selatan. Itu masalahnya. Jadi yang saya ingin tanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam hal itu, karena kita juga bagian dari ASEAN. Ya, ada 4 negara ASEAN yang punya klaim. Bagaimana kita sebagai katakanlah negara terbesar di ASEAN, apakah kita abstain sama sekali atau kita membela 4 kawan-kawan kita di ASEAN itu dalam masalah Laut Cina Selatan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Joko Widodo, silakan ditanggapi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita berperan dan peran itu kita bisa memberikan keuntungan pada negara-negara kawan kita di ASEAN, itu kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai sebuah solusi yang benar, tidak mempunyai sebuah jalan keluar yang benar, proses diplomasi yang ingin kita lakukan tidak memberikan manfaat untuk apa? Setahu saya, apa yang terjadi di Laut Tiongkok itu, kita tidak mempunyai konflik sama sekali masuk di dalam area yang ada. Hanya memang peran kita, kalau memang dibutuhkan, kita bisa masuk dengan catatan tadi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, harus ada manfaatnya, harus bisa memberikan solusi, dan harus bisa memberikan jalan keluar agar konflik itu tidak meluas dan memberikan dinamika yang tidak baik terhadap kawasan di ASEAN ini. Konflik-konflik seperti itu saya kira memang lebih baik apabila secepatnya diselesaikan, dan peran itu saya kira bisa dilakukan dengan strategi diplomasi yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi kalau peran itu memang tidak ada manfaatnya, untuk apa kita melakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa dan hadirin sekalian, sekarang giliran Pak Joko Widodo bertanya. Ini pertanyaan kedua kepada Pak Prabowo dalam waktu 1 menit. Saya persilakan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Bapak Prabowo, apa yang salah dalam hubungan Indonesia dan Australia sehingga seringkali naik dan turun, sering sekali panas dan dingin? Terima kasih. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Saya kira secara jujur saya merasa bahwa masalahnya tidak terletak di pihak Indonesia, Pak Joko. Saya kira masalahnya adalah mungkin Australia ada semacam kecurigaan atau fobia terhadap kita. Ya. Jadi mungkin kita negara yang jumlah penduduknya besar sekali, kemudian dianggap kita seringkali emosional begitu. Kita pernah beberapa kali lakukan tindakan-tindakan militer. Jadi mungkin itu bagi mereka, mereka menganggap kita sebagai ancaman, mungkin. Ya. Saya kira dari kita tidak ada masalah. Jadi tidak ada yang salah dari kita. Kita ingin bersahabat. Semua pemerintah Indonesia yang saya kenal, ya kan, ingin bersahabat baik dengan mereka. Jadi kalau menurut saya nanti kewajiban kita untuk yakinkan kawan-kawan kita di Australia bahwa we want to be good neighbors. Kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita tidak mau berbuat yang enggak-enggak, ya. Kita ingin hidup damai dan kita ingin bersahabat sama Australia. Kita bukan ancaman bagi Australia. Kita harus yakinkan mereka
dan kita harus buktikan bahwa kita memang niatnya baik. Saya kira begitu, tapi tentunya kita juga harus tegas dalam mempertahankan core national interest kita, kepentingan nasional inti kita. Jadi kita tidak ada masalah sama Australia. Kita harus yakinkan Australia bahwa kita ingin bersahabat baik dengan mereka. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Kalau menurut saya ada dua hal penting dalam hal hubungan kita dengan Australia. Yang pertama ada ketidakpercayaan. Ini masalah trust. Sehingga terjadi dalam beberapa bulan yang lalu masalah penyadapan. Ini hanya masalah ketidakpercayaan, masalah trust antar negara. Oleh sebab itu ke depan menurut saya diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat itu terus dilakukan dan terus digalakkan. Inilah yang akan mengurangi ketegangan itu dan inilah yang akan mengurangi konflik-konflik yang ada, gesekan-gesekan yang ada antara Indonesia dan Australia. Dan diplomasi budaya merupakan diplomasi budaya, diplomasi pendidikan, tukar-menukar budaya, tukar-menukar pendidikan. Saya kira juga merupakan sebuah diplomasi yang terus kita harus galakkan. Kemudian yang kedua masalah kewibawaan. Menurut saya kita ini dianggap sebagai negara yang lebih lemah. Oleh sebab itu ke depan masalah kehormatan negara, masalah kewibawaan negara ini harus menjadi catatan khusus bagi Presiden. Jangan sampai kita ini dilecehkan, jangan sampai kita ini diremehkan gara-gara kita dianggap lemah dan tidak berwibawa. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilahkan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Saya kira tanggapan Pak Joko Widodo sebetulnya sejalan dengan jawaban saya. Ya, Bapak bilang trust, saya bilang mereka curiga sama kita harus yakinkan mereka bahwa kita bukan ancaman sama mereka. Kita ingin jadi good neighbor, kita ingin jadi tetangga yang baik. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita sama, Pak. Loh, bukan, kalau baik ya baik.